Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Widya Akromah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Di sini saya bersama Budian akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Tujuan kegiatan hari ini adalah bahwa agar kegiatan observasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Selamat siang Budian. Selamat siang Bu Puput. Bagaimana kabarnya Budian? Alhamdulillah baik Bu. Bu Puput bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ya. Baiklah Budian, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya Bu. Sebelum nanti saya lakukan proses observasi pembelajaran, Budian di dalam kelas gitu Bu. Baik Bu. Baiklah Budian, adapun tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Budian lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Budian melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Budian? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Budian. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah murid mampu menganalisis karakteristik bahan dan alat, prosedur pembuatan, penyajian, dan pengemasan produk olahan pangan higienis dan non-pangan hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan untuk menentukan produk olahan yang dimodifikasi dan bernilai ekonomis, Bu. Oh ya, oke Budian. Tadi sudah diuraikan tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Ya. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Budian capai dan lakukan seperti apa? Ya. Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah area pengetahuan dengan post-test, keterampilan dengan diskusi kelompok, dan disiplin positif dan KSE. Ya. Jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan, keterampilan, disiplin positif, dan kompetensi sosial emosional ya Bu. Ya. Ya, baik, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari model pembelajarannya dan modelnya atau metodenya. Ya. Baik, untuk model pembelajarannya menggunakan model discovery learning dan metodenya adalah dengan diskusi. Oh ya, jadi Budian nanti menggunakan model pembelajaran menggunakan discovery learning dan metodenya diskusi ya Bu. Ya, Bu. Nah, bagaimana dengan media yang akan Budian gunakan di dalam kelas? Saya menggunakan media penayangan PPT dan LKPD, Bu. Oh ya. Ya. Kapan Budian akan mengajar dan kelas berapa? Lalu di jam keberapa Budian? Ya. Saya akan mengajar hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam ke-12 di kelas 8D. Baiklah, nanti di hari Rabu jam 12 kelas 8D saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Budian ya. Ya, baik Bu. Setelah itu saya akan melakukan observasi. Saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Budian dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini Bu? Ya. Saya menjadi lebih percaya diri dan siap dalam pembelajaran yang akan saya lakukan besok, Bu. Baiklah Budian, terima kasih atas waktu yang diberikan siang hari ini. Sampai bertemu kembali saat observasi kelas hari Rabu ya Budian. Ya Bu. Demikian percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siapa berdoa mulai. Berdoa selesai.
Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu petugas hari ini maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perhatian anak-anak, bagaimana hari ini, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? Ya, semangat ya. Ya. Kemudian melihat ada anak yang ada meja yang masih kosong. Apakah ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa ya? Mas Rur. Ada yang tahu kenapa? Jatuh, sakit ya berarti. Oh ya, kita doakan semoga Mas Rur segera sembuh ya. Amin ya. Sebelum memulai pembelajaran, Budian ingin melihat kesiapan kalian. Sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum? Kalian sudah konsentrasi atau belum? Ya, Budian akan memberikan tepuk untuk melatih konsentrasi kalian. Coba perhatikan, kalau saya bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Kalau saya bilang tepuk 1, maka kalian tidak tepuk tangan. Artinya apa? Harus ada kata tepuk dan tangan. Jelas? Ya, kita mulai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1, tepuk tangan 2, tepuk 3, tepuk tangan 1, tepuk 2, tepuk tangan 3, tepuk pramuka. Ya. Yang tepuk pramuka berarti tidak konsentrasi ya, karena saya hanya tepuk tangan 1 dan tepuk tangan 2. Terima kasih, kalian berarti sudah banyak yang konsentrasi. Ayo kita latih kembali konsentrasinya ya. Siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sip. Selanjutnya Budian akan membuat kesepakatan kelas sebelum kita mulai pembelajaran. Kesepakatan kelas kita hari ini apa? Ada yang mau mengutarakan? Apa, Mas Afif? Apa Mas Afif? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nanti Budian akan meminta kalian untuk berdiskusi. Kalau Budian sudah meminta kalian mengumpulkan, harus dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang saya berikan. Jelas ya? Ya, ada lagi tambahan? Apa Mas Septian? Tertib mengikuti pelajaran. Oke. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Berarti kesepakatan kelas kita ada 2, tertib mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jelas? Ya, oke. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi pengolahan produk bahan pangan, serealia dan umbi ya. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan, penyajian dan pengemasan produk olahan pangan higienis dan non-pangan hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan untuk menentukan produk olahan yang dimodifikasi dan bernilai ekonomis. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran kalian menguasai dari tujuan pembelajaran ini.
Kelompok kemudian akan menilai rasa percaya diri kalian, sikapnya gotong royong, dan rasa tanggung jawab. Untuk penilaian keterampilan saat diskusi kelompok, nanti saya akan menilai keterampilan kalian saat berdiskusi ya. Jadi saya akan mendekati kalian ke kelompok-kelompok untuk melakukan penilaian. Kemudian untuk nilai pengetahuan nanti akan ada post test di akhir pembelajaran. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Selanjutnya silakan kalian mengamati gambar berikut. Yang pertama gambar apa, ada yang tahu? Padi. Yang kedua? Singkong. Yang ketiga? Yang keempat? Umbi. Umbi apa ubi? Ubi apa? Ubi jalar ya, oke. Pertanyaan pemantiknya adalah manakah bahan pangan yang banyak ditemui di sekitar tempat tinggal kalian? Yang paling banyak? Semuanya banyak ya, tersedia ya. Ya, daerah kita kaya akan bahan makanan. Adakah makanan dari bahan pangan tersebut yang pernah kalian makan? Ada? Ada. Apa itu? Semuanya. Apa bahan makanan dari ini semua yang pernah dimakan? Apa? Nasi. Geduk, nasi jagung, bakwan jagung, ubi rebus ya, oke. Bola-bola ubi ya, oke, sip. Ya. Apakah jenis serealia dan umbi-umbian yang belum disebutkan pada gambar tersebut? Apa ya? Sorghum. Ada di tempat kita sorghum? Tidak. Apa lagi? Gandum ada? Tanaman gandum ada? Kalaupun ada sangat jarang ya. Yang ada sudah jadi tepung ya, tidak? Namanya apa? Tepung apa? Terigu. Ya, ada lagi? Apa? Barley ya. Oke, sip. Anak-anak, sebelum menginjak pembelajaran berikutnya, silahkan dari hasil tes diagnostik kemarin kalian menempati kelompok-kelompoknya. Silahkan, saya hitung pada hitungan ke-5 sudah harus berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Sip, terima kasih kerjasamanya. Ya. Perhatikan, nanti kegiatan kita hari ini adalah kalian berkelompok untuk mendiskusikan lembar kerja peserta didik. Jadi Budian nanti akan membagikan LKPD. Di sini di LKPD-nya silakan kalian tuliskan nama kelompoknya sesuai sudah pembagian kemarin. Urut sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian nama anggota kelompok dan kelasnya. Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Gimana? Ayo. Bu, ini puding apa ya, Bu? Itu tadi puding apa, Jal? Ada yang dengar nggak? Puding jagung. Puding jagung, ya. Silakan mau dipilih apa makanannya? Lembar. Lemper. Oh ya. Tahu cara membuatnya? Ya, silakan mulai dikerjakan. Anak-anak, waktunya sudah 20 menit. Apakah kalian sudah selesai semuanya? Ya, oke, alhamdulillah. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oh, kelompok 3. Kelompoknya Afif ya? Ya. Silakan maju ke depan untuk kelompok yang mau presentasi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang analisis bahan, alat, dan teknik pembuatan produk olahan pangan bahan serealia dan umbi. Nama olahan pangan yang kami pilih adalah lemper. Ciri fisik, bahan baku, bentuk atau warna dari lemper sendiri yaitu bulat, memanjang, dan berwarna putih. Alat yang digunakan adalah dandang dan baskom.
Teknik dan cara pengolahan lemper yaitu beras ketan direndam, dikukus setengah matang, kemudian diangkat dan dicampur dengan santan panas yang telah diberi gula dan garam. Kemudian dikukus kembali sampai matang. Selanjutnya dibentuk bulat memanjang, diisi abon sapi atau ayam, dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus kembali sampai daunnya berubah warna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk beras ketannya kira-kira direndam berapa lama? Untuk beras ketannya kurang lebih direndam 8 jam. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke semua kelompok yang sudah maju ke depan dan keaktifannya. Selanjutnya Budian akan memberikan resum. Bukan Budian yang memberikan resum, tapi Budian memancing kalian untuk membuat resum ya. Ya, oke. Dari ketiga bahan makanan tadi apa saja? 1. Lemper. 2. Kedol indri. 3. Puding jagung. Lemper terbuat dari apa ya? Serealia. Puding jagung serealia. Kemudian satunya kedol indri, umbi-umbian. Ketiga makanan itu apakah memasaknya menggunakan teknik yang sama? Ya, tekniknya dengan teknik mengukus. Adakah yang ingat mengukus itu apa? Steaming ya. Jadi makanan yang sudah kita pelajari ada yang terbuat dari serealia dan terbuat dari umbi-umbian dengan teknik steaming. Jelas sampai sini? Jelas? Ya, oke. Budian akan memberikan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah mudah dipahami? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Ada di sini di antara kalian yang belum paham, masih bingung dengan apa yang sudah kita pelajari? Tidak ada? Tidak? Tidak ada. Semuanya jelas ya? Oke. Selanjutnya Budian akan memberikan poses. Silakan keluarkan kertas masing-masing anak untuk mengerjakan poses ini. Silakan semuanya. Posesnya sudah dikumpulkan semuanya ya? Sudah? Oke. Terima kasih kerjasama kalian hari ini. Kalian hari ini hebat. Kita tutup acara pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Puput Widya Akromah, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Kertek, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya masih ditemani Budian Budi Lestari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian ada Ibu Muni Sri Enda sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Budian dan Bu Muni? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Budian berkaitan dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Budian terkait observasi kelas yang telah dilaksanakan di kelas Ibu? Ya, perasaan saya senang dan alhamdulillah menjadi lebih percaya diri, Bu. Ya, alhamdulillah juga senang dan lebih percaya diri ya Budian ya. Bisa Ibu ceritakan kembali tentang langkah-langkah dan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, Bu? Ya.
Untuk langkahnya, saya membuat modul pembelajaran terlebih dahulu dan area pengembangan yang saya kembangkan adalah pengetahuan dengan post-test dan keterampilan dengan diskusi kelompok, disiplin positif, dan KSE. Ya, baik. Oh ya, jadi area pengembangannya pengetahuan, keterampilan, disiplin positif, dan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Nah, baik, menurut Bu Dian, dari area pengembangan tadi apakah sudah berhasil atau belum? Kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan atau kendala yang saya hadapi. Iya. Pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Menurut Ibu, kendala apa yang Ibu temukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Masih ada siswa yang kurang aktif Bu, kemudian dalam diskusi kelompok dia cenderung hanya diam saja. Iya. Baik, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif dan hanya mengandalkan temannya ya Bu ya. Kira-kira apa penyebab siswa tersebut kurang aktif? Dalam pembagian kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa, namun LKPD yang saya berikan hanya 1. Jadi mungkin menyebabkan pembagian tugasnya kurang merata. Iya. Berkaitan dengan kendala tadi ya Bu Dian, apa rencana tindak lanjut untuk mengembangkan diri atau pengembangan dalam proses pembelajaran di kelas Bu Dian? Rencana tindak lanjut yang akan saya kembangkan adalah dengan memberikan LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga setiap siswa dapat berperan aktif dalam proses diskusi. Kira-kira kapan mulai dilaksanakannya Bu Dian? Sesegera mungkin Bu Puput. Iya, Saya laksanakan. ya baik. Baiklah, semoga apa yang Bu Dian rencanakan dapat segera terlaksana ya Bu Dian ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Ibu insya Allah. Baiklah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bu Dian dan Ibu Nuni. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita terapkan ke depannya. Saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Sekian dan terima kasih.